Pernah kepikiran nggak sih apakah iman sama logika itu bisa jalan bareng? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah teks sejarah yang menarik banget, yang justru argumennya itu sebaliknya. Teks ini ngejelasin kapan kita justru harus menyangkal akal sehat kita sendiri. Zaman sekarang kan semuanya harus logis ya. Jadi ide buat ngebaikan logika itu kedengarannya aneh banget kan? Teks yang kita bedah hari ini justru nantang kita dengan pertanyaan radikal ini. Seolah-olah rasionalitas modern kita diadu sama sebuah konsep iman yang menuntut penyerahan diri total. Jadi apa sih argumen utamanya? Sumber historis ini kemungkinan besar dari abad ke-17 atau 18 ngasih penegasan kalau ada saat-saat di mana akal itu memang harus disangkal. Yuk kita dalamin lagi. Nah ini dia nih intinya, perhatiin deh kata kuncinya. Nyangkal, bukan tinggalkan. Jadi ini bukan soal kita buang logika jauh-jauh, sama sekali bukan. Ini lebih ke soal mengakui kalau logika itu punya batasan, apalagi pas lagi berhadapan sama hal-hal yang jauh lebih besar dari diri kita. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kewajiban penyangkalan diri ini? Kalau menurut konteks teks ini ya, ini tuh secara spesifik artinya kesediaan kita buat menyingkirkan akal kita sendiri pas lagi mentok, pas lagi nggak bisa memahami wahyu ilahi. Nah penulis teks aslinya ini rapi banget. Dia membagi kewajiban ini jadi dua area yang sangat jelas bedanya, yang sekarang bakal kita bahas satu persatu. Oke, ada dua istilah Latin nih yang jadi kerangka kita. Pertama, credendis, ini tuh berhubungan sama apa yang harus kita percayai. Ini tantangan intelektual. Terus yang kedua, agendis, ini berhubungan sama apa yang harus kita lakukan. Ini tantangan praktisnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, credendis, yaitu hal-hal yang harus dipercaya. Argumen di sini tuh intinya gini, pilar-pilar utama iman itu emang sengaja dirancang buat melampaui batas pemahaman manusia biasa. Penulisnya ngasih 3 contoh utama nih, buat nunjukin doktrin-doktrin yang katanya harus kita terima pakai iman, bukan cuma pakai logika. Contoh pertama, Trinitas. Teks ini ngegambarinnya kayak sumur yang dalam banget, akal kita itu ibarat tali pengukur yang kependekan, nggak bakal nyampe dasarnya. Bahkan filsuf paling hebat pun nggak akan bisa nyelamin sampai ke dasarnya. Ini adalah misteri yang katanya harus diterima lewat wahyu, bukan disimpulkan pakai logika. Misteri kedua, inkarnasi. Wah, ini penuh paradoks yang bikin kepala ngebul. Gimana coba logikanya? Sesuatu yang kekal bisa dilahirkan. Terus, gimana dua kodrat yang beda banget bisa ada dalam satu pribadi? Nah, menurut teks ini, buat nerima gagasan ini, akal kita harus rela mundur dulu. Dan contoh ketiga, kebangkitan. Coba deh bayangin, tubuh yang udah jadi debu terus nyebar kemana-mana bisa bangkit lagi. Kedengarannya mustahil kan? Teks ini ngingetin kita kalau filsuf kuno kayak kaum Stoa aja nganggap ide ini konyol. Dari sudut pandang logika murni, ya jelas ini kedengaran mustahil. Nah, di sini penulisnya ngebalik logikanya. Pertanyaannya bukan lagi, emang ini masuk akal? Tapi jadi, emang ada yang mustahil buat Tuhan? Kalau kita udah nerima premis kalau Tuhan itu maha kuasa, maka kebangkitan itu bukan lagi soal kemungkinan, tapi soal kehendaknya. Oke, tadi kan kita ngomongin soal keyakinan yang abstrak ya. Sekarang kita pindah ke agendis, tindakan praktis. Nah, disinilah benturan antara iman dan akal tuh kerasa banget di kehidupan sehari-hari. Jadi di bagian ini konfliknya itu antara perintah Tuhan sama apa yang dibilang akal duniawi, atau ya logika untung rugi kita lah. Ini bukan lagi soal konsep-konsep di awang-awang, tapi soal tindakan kita sehari-hari. Lihat deh perbandingannya yang kontras banget ini. Tuhan bilang, maafin orang lain, tapi akal duniawi kita teriak, ah itu si cemen. Tuhan bilang, jalan kekudusan itu menyenangkan, akal kita ngelihatnya sebagai penderitaan. Ini benar-benar pertarungan langsung antara dua cara pandang dunia yang berbeda. Jadi kesimpulan penulis di bagian ini tegas banget. Ini bukan cuma soal nerima pasif-pasif aja, ini soal perjuangan aktif. Akal kita yang duniawi itu harus disangkal dan dilawan. Oke, jadi dari semua ini apa nih yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan? Yuk kita coba satuin lagi semua potongan argumen dari teks ini. Intinya gini, menurut teks ini, iman yang sejati itu butuh kemauan buat melampaui akal. Bukan cuma soal apa yang kita percaya di kepala, tapi juga soal apa yang kita lakukan dalam tindakan. Itulah inti dari kewajiban penyangkalan diri. Teks ini kan dari zaman dulu ya, tapi ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat zaman sekarang. Di mana sih garis batasnya? Antara iman yang melampaui akal
sama keyakinan yang ya emang nggak masuk akal aja. Nah, pertanyaan itu mungkin kita semua harus jawab sendiri-sendiri.